Dari pengalaman saya ya hampir 20 tahun ya jadi pengacara, memang ini yang sebetulnya kami juga menentang ya. Sebetulnya kenapa kok bisa diobrak-abrik sedemikian? Akan tetapi karena ini kepentingannya untuk proses penyidikan dan terangnya sebuah perkara, bunyi undang-undangnya sedemikian. Artinya kita nggak bisa bantah apa yang dimintakan oleh para penyidik, apalagi dengan izin instansi tertentu seperti pengadilan atau OJK atau PPATK. Jadi mau nggak mau bank sendiri ya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menyerahkan. Kayak contoh yang lebih seru lagi sebetulnya itu seperti kalau kita perhatikan ya, X apa Twitter semenjak beralih ke Elon Musk kepemilikannya, itu setiap pemerintah yang minta atau untuk kepentingan terorisme atau apapun itu, atau kepentingan penyidikan atau penyelidikan, langsung otomatis diberikan itu akun-akun anon itu langsung dibuka. Ini sama halnya dengan rekening, tapi ingat kalau di perbankan itu yang berlaku adalah undang-undang perbankan. Nah, makanya yang melindungi dia undang-undang perbankan. Kalau undang-undang perlindungan konsumen sendiri itu cenderungnya dia ke arah perdagangan. Nah, cuman memang ada segi pelayanan yang di situ memang bisa dikait-kaitkan. Akan tetapi ketika kita dalam membuka rekening pasti ada syarat dan ketentuan. Perjanjiannya panjang sekali. Walaupun itu juga bukanya akun digital, sama juga dia ketika kita mau accept ini semuanya accept and agree, itu otomatis perjanjian nomor satunya pasti dibilang tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oke, Bang, kalau itu berlaku untuk semua ya Bang, baik prioritas, nasabah segala macam itu berlaku ya Bang? Ya, karena warga negara Indonesia itu tidak mengenal adanya kasta, tidak mengenal adanya perbedaan suku, jadi ras atau sara. Jadi berlaku semua sama, mau presiden, mau apa, ketika dia dalam pemeriksaan. Nah, cuma kalau di presiden dia harus ada izin. Nah, izin itu yang dibutuhkan. Nah, ketika penyidik dan penyelidik itu sudah punya izin dari instansi tertentu yang disyaratkan sama undang-undang, saya rasa cukup jelas ya, dia boleh memeriksa apapun isi di dalam rekening itu. Oke, berarti tidak ada yang salah atau menyimpang di kasus sidang kesaksian Bang BCA waktu itu ya Bang, ketika udah keluar masuk segala macam itu nggak ada yang salah ya Bang? Ya, ketika ditanya pasti harus dijawab. Jadi ketika jaksa penuntut umum mencoba membuktikan, dia pasti tanya dong, oh ini ceritanya gimana, uangnya ini dari mana aja. Dia ingin, karena pembuktiannya kan ada pasal sangkaannya itu, pasal dakwaannya itu seperti surat dakwaan yang dibuat sama jaksa penuntut umum, ada TPPU-nya. Makanya dia mesti melihat aliran itu. Nah, makanya ketika dia melihat sebelumnya tidak ada aliran angka segitu, nah tiba-tiba ada angka segitu, jadi nanya. Menurut saya normatif lah. Karena hal ini berdampak kepada petisi ya Bang, pemboikotan terhadap Bang BCA kasus ini. Sebagai praktisi hukum, Niki juga punya praktisi hukum gitu loh. Abang sebagai orang hukum coba diberikan pandangan dan harusnya seperti apa sih bijaknya Bang gitu. Inilah yang namanya saya selalu ketika saya di wawancara di era ini ya, di era Presiden Prabowo, saya selalu nyatakan era buzzer sudah lewat. Artinya tidak ada lagi penggiringan opini menuju yang benar itu salah, ya kan? Atau yang salah itu benar. Itu dibolak-balik, itu sudah tidak ada. Artinya yang benar itu benar. Nah, ketika ada yang orang mencoba menggiring opini, menyudutkan suatu produk atau suatu layanan, service, nah sehingga dia mengalami kerugian, ya memang itulah era buzzer. Nah, ketika dibuktikan habis itu dibayar, habis itu dia menghentikan perbuatannya, itu artinya pemerasan 369 itu. Makanya ini yang dibuktikan di dalam, ini yang coba dibuktikan di dalam dakwaan dari jaksa penuntut umum. Nah, sehingga
apa yang dilakukan NM, kemungkinan besar sih kalau dari gelagatnya ya sulit sekali dia untuk menghindar dari perkara ini ya. Kenapa Bang untuk bisa bilang sulit sekali? Mungkin kan dari awal sebelum BCA ini penggiringan opini masalah BCA ini sebelumnya sudah ada masalah JPU juga yang dipermasalahkan oleh pihak NM gitu. Mungkin Abang menanggapi seperti apa sih dalam awal mulainya kasus ini berjalan sampai ke persidangan yang setiap minggunya tuh ada aja berita baru, penggiringan opini yang baru, mungkin ya dugaannya seperti itu, bagaimana Bang? Ya, karena dengan mata telanjang sendiri tidak perlu menduga, dan memang saya melihat tidak lain dan tidak bukan perkara ini adalah dibesar-besarkan dan didramatisir, di staging untuk mencoba strategi-strategi dari tim kuasa hukumnya ya. Artinya dicoba disudutkanlah itu JPU-nya, dicoba disudutkanlah BCA-nya untuk mencoba menggoyang keyakinan majelis hakim bahwa sebetulnya kliennya itu tidak bersalah. Cukup menarik karena kenapa? Mungkin waktu era buzzer dulu ya, kepemimpinan Pak Jokowi ya, mungkin ini bisa diterima ya dengan akal sehatnya yang terdahulu. Tapi di zaman sekarang ketika semuanya sudah terbuka, akhirnya yang dulu yang dulu ngakunya emas tapi loyang, nah sekarang udah kelihatan ini memang benar-benar loyang ya, itu akan sulit sekali untuk membantah bahwa kejadian itu ada. Nah, yang saya sayangkan dari awal sebetulnya kenapa nggak dari awal ini dihentikan, artinya dikembalikan aja uangnya kalau memang tidak sepakat. Kata NM, saya kutip, 4 miliar itu kecil sekali. Apalagi dia orang kaya, dia bukan orang miskin. Artinya mengembalikan 4 miliar itu sangat mudah dong. Tapi pada faktanya dia masih di dalam sampai sekarang. Artinya kan dia nggak punya uang. Itu simpelnya ya Bang? Itu cara mudah melihat sesuatu daripada kita ngelihat dramanya. Karena kenapa? Dari awal sudah saya sarankan untuk ya kalau memang orangnya nggak sesuai nih, artinya si RG-nya Rijal Gladys yang bilang, oh gua nggak cocok nih, nah, ya udah duitnya titipin aja. Balikin, nah selesai. Artinya nggak perlu bertele-tele kalau memang nggak cocok dengan perjanjiannya bahwa itu endorsannya dia. Memang saya akui endorsannya Niki luar biasa, top memang senilai itu atau lebih. Nah, akan tetapi ini kan ada orang dispute, nggak cocok, ya kan? Nah, salahnya adalah tidak ada perjanjian tertulis. Nah, makanya jadi lemah. Apalagi dari fakta-fakta di persidangan dipertunjukkan ada kalimat-kalimat, kemudian ada pergeseran uang melalui transfer yang nggak bisa dibantah. Akibatnya tuduhan atau pembuktian dalam unsur-unsur di surat dakwaan saya rasa cukup terbukti. Oke Bang, ini kan sudah memasuki tahap di mana udah mulai masuk saksi, nanti saksi ahli ya segala macam ya Bang. Kalau tadi Abang bilang, sebenarnya pulangin aja kan simpel. Di tengah seperti ini gitu, ketika ada perubahan pikiran lah, bahwa memang udahlah saya katakanlah saya hilang. Hidup nih orang nih ya kan? Ya kayak gitu lah. Masih bisa nggak sih Bang untuk? Bisa, sangat bisa sekali. Apakah itu menghentikan proses persidangan Bang? Kalau menghentikan mungkin itu tidak ya, tapi itu akan meringankan jauh sekali dari hukumannya. Contoh, ketika kerugian yang diderita oleh si pelapor atau si korban atau si yang mengalami kerugian ini itu sudah tidak ada lagi, artinya otomatis apalagi yang mau dihukum kan gitu. Nah sudah lebih dari cukup bahwa si Niki sudah di dalam dari lama kan, udah cukup lah dia. Kasihan saya kasihan banget karena kenapa? Ini seharusnya mudah, tapi kok sampai berlarut-larut sedemikian, ini saya sedih sebetulnya. Tanpa ingin menjatuhkan rekan sejawat Bang, karena rekan sejawat adalah sekali lagi adalah saudara kandung. Tapi apakah yang dilakukan Bang Fahmi sudah tepat? Ya, yang jelas saya tidak pernah mencoba mengkoreksi apapun yang rekan sejawat lakukan. Tapi saya menyayangkan dan prihatin bahwa kliennya itu mengalami hal yang sedemikian, sehingga sebetulnya pilihan-pilihannya lebih banyak.
Nah, saya nggak ngerti apakah ini pilihan yang dipilih oleh NM sendiri untuk tidak keluar dari tahanan, atau memang saran-saran dari tim kuasa hukumnya. Oke, sekali lagi bahwa langkah yang baik adalah seperti mengakui ya Bang, yang itu menjadi hal yang meringankan nanti. Pasti, ketika kerugiannya sudah tidak ada lagi, apalagi yang mau didakwakan? Kan nggak ada kerugiannya. Nah, tapi kalau memang masih kekeh bahwa dia tidak melakukan kesalahan tapi uangnya tetap dikantongin, itu hakim akan menilai. Nah, penilaian hakim tentang perilaku itu tidak suka-suka kita, biar dengan norma, ya kan, yang berlaku sesuai dengan norma hukum. Itu kan suka-suka kita, apa yang dari kepala kita terus merupakan norma hukum yang berlaku di masyarakat. No, come on, wake up, bangunlah. Nggak gitu loh. Artinya lu mesti sadar bahwa sebetulnya norma hukum itu kayak gini loh, bukan apa yang kamu pikirin. Ya, contohnya lebih gampang, lawan arah di lalu lintas itu salah, apapun alasannya salah. Lu mau nyelamatin siapapun, apapun caranya itu salah. Karena keadaan emergency itu yang boleh itu adalah ketika ada petugas hadir di situ. Ketidakberdayaan kamu terhadap kehidupan kamu atau ketidakberdayaan kamu tentang hukum itu tidak membenarkan kamu atas perbuatan kamu yang melanggar hukum. Itu pikiran yang salah. Tolong, makanya artinya ketika ada sesuatu yang salah harus dikoreksi. Jangan malah itu dibenarkan. Yang salah tetap salah, ya benar. Karena dengan sedemikian yang namanya NM, saya salut karena dia ini pahlawan. Buat saya juga pahlawan karena kenapa? Dia nge-review semua. Yang nggak di-review dia review. Tapi alangkah sedihnya ketika ya dia kesandung masalah ini ya. Artinya memang satu dan lain hal mungkin ada yang harus dibenahi atau di-review di masa depan supaya tidak terulang kembali. Oke, terima kasih Bang. Terakhir Bang, boleh nggak? Ini kan uang 3,6 ini kan sudah disita negara, 400 juta ini memang kita nggak tahu ya Bang, tidak dikembalikan atau seperti apa. Nah, ini kan disita, ditarik dari si perumahan, segala macam gitu. Apa ini sebenarnya juga ditariknya ini memang bukan dari keinginan ini, maksudnya memang negara yang harus menyita ini gitu loh Bang. Seperti itu nggak sih Bang, ngomong air itu si negara yang sita. Gini, itu sebetulnya akal-akalan, maksudnya bukan akal-akalan ya, itu cara cerdiknya jaksa penuntut umum. Jadi para penegak hukum itu untuk membuktikan sesuatu, dia sita barangnya. Nah, artinya supaya terbuktilah bahwa barang itu memang ada hasil dari kejahatan. Sialnya sebelum ini dia ditahan, harusnya selesaiin dulu. Ambil duitnya balikin duitnya supaya negara nggak bisa sita.